Kemudian kita lihat asma Allah yang berikutnya, yang kelima, Allah memiliki asmaul husna Ar-Rauf, ya, Ar-Rauf. Apa tuh Ar-Rauf? Ar-Rauf artinya Allah zat yang maha belas kasihan. Ya, Allah itu maha belas kasihan. Allah maha mengasihi semua makhluknya, manusia, hewan. Allah mengasihi semuanya. Apa bentuk Allah mengasihi makhluknya itu? Maka Allah memberikan segala kebutuhan hidup untuk mereka. Allah siapkan bumi ini, ya, untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, termasuk kebutuhan hewan. Silakan digunakan semua yang ada untuk manusia. Itulah bentuk Allah maha pengasih, ya. Jadi Allah memberi, mengasihi kita apa yang kita butuhkan. Allah sudah siap semuanya. Silakan gunakan, ambil, gunakan, tapi dengan catatan jangan melampaui batas, jangan merusak, ya, gitu. Itulah Allah maha mengasihi, maha belas kasihan, ya. Jadi apa yang kita butuhkan, Allah sudah menyiapkannya. Allah memberinya kepada kita semua, ya. Mana ayat Allah itu maha memiliki asma Ar-Rauf? Kita lihat Al-Quran surah An-Nur ayat 20, ya, An-Nur 20, surah ke-24, yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu wa anallaha raufur rahim. Ya, walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu wa anallaha raufur rahim. Yang artinya, dan kalau bukan karunia Allah, ya, walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu, dan kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat Allah kepadamu, niscaya kamu akan ditimpa azab yang besar. Wa anallaha raufur rahim. Sungguh Allah itu Rauf, maha penyantun, dan Rahim, maha penyayang, ya. Itu dalil yang menyatakan dengan jelas bahwa Allah itu maha mengasihi, maha memberi, maha menyantuni, dan Allah pun maha penyayang, ya, gitu. Itu sangat jelas sekali bahwa Allah itu adalah zat yang Ar-Rauf, maha belas kasihan, maha menyayangi manusia. Kalau bukan karena rahmatnya Allah, ketika kita berbuat dosa, berbuat salah, maka Allah akan mengazab kita, tapi Allah sayang kepada kita, ya. Baik, itulah Ar-Rauf, artinya Allah maha belas kasihan, ya. Sekarang yang keenam, Allah itu adalah Al-Bar. Allah memiliki asma Allah Al-Barru. Apa itu Al-Barru? Artinya Allah itu maha baik. Al-Barru, Allah itu maha baik. Allah adalah pelaku kebaikan yang sempurna. Allah adalah pelaku kebaikan yang sempurna. Ya, semua kebaikan, ya, dan karunia-Nya itu berasal dari Allah. Semua kebaikan yang dinikmati oleh kita, dirasakan oleh kita, itu adalah karunia Allah, ya. Maka Allah itu adalah zat yang menghendaki kebaikan kepada kita, kebaikan, kebahagiaan, termasuk menghendaki kemudahan, ya. Allah menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesulitan, ya. Inna ma'al usri yusran. Sungguhnya menyertai kesukaran adalah kemudahan, ya. Di balik kesulitan ada kemudahan. Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan. Itulah bentuk Allah itu maha baik, ya. Tadi apa itu Allah itu maha baik? Adalah Allah memberi kita berbagai macam
kebutuhan hidup bagi manusia, ya. Tubuh yang sempurna digunakan dengan maksimal. Bumi langit Allah ciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Silahkan digunakan, silahkan diolah untuk kepentingan manusia. Itulah bentuk Allah itu maha baik, ya, maha baik. Mana ayatnya Allah maha baik? Dalam Quran surah At-Tur ayat 28. Silakan lihat ayatnya, surah At-Tur ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna kunna min qablu nad'uuhu innahu huwal barrur rahim. Inna kunna min qablu nad'uuhu innahu huwal barrur rahim. Sesungguhnya kami menyembahnya sejak dahulu. Dialah yang melimpahkan kebaikan, Ar-Rahim dan Maha Penyayang. Ya, innahu huwal albar. Dialah yang maha melimpahkan kebaikan dan Ar-Rahim, dan dialah Allah yang maha penyayang. Ya, itu adalah dalil dalam Al-Quran yang menyatakan Allah adalah zat yang maha baik. Allah memberikan segalanya kepada kita, ya, untuk dipergunakan oleh kita memenuhi kebutuhan hidup kita, ya. Baik, untuk berikutnya kita lihat Allah memiliki asma Al-Fattah, ya, Al-Fattah. Al-Fattah artinya maha membuka pintu rahmat, maha pembuka pintu rahmat. Apa itu rahmat? Kasih sayang. Allah membuka pintu rahmat atau kasih sayang kepada makhluknya, kepada manusia. Dengan cara bagaimana meraih rahmat Allah itu? Dengan cara kita beriman dan bertakwa kepada Allah, ya. Apa yang Allah perintahkan kita lakukan, dan apa yang Allah cegah, Allah larang, kita tinggalkan. Itu pasti rahmat Allah akan terbuka, ya. Allah akan menyayangi kita, ya. Terlebih lagi nanti di akhirat nanti, ya. Orang-orang yang bertakwa, maka Allah berikan kasih sayang yang tanpa batas. Allah kasih kenikmatan surga yang luar biasa. Kenikmatan yang sempurna ada di akhirat, di surganya nanti. Itulah Allah membuka pintu kasih sayang kepada kita, ya. Tadi asal kita mau taat kepada Allah, ya, bertakwa kepada Allah, insya Allah Allah akan memberikan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita lihat Al-Quran surah Al-A'raf ayat 89. Allah mengatakan, Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Ya Tuhan kami, Rabbana, ya Tuhan kami, iftah bainana wa baina qaumina, ya, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak, dengan batil. Wa anta khairul fatihin, sesungguhnya engkaulah pemberi keputusan yang terbaik. Ya, gitu. Jadi kalau kita taat kepada Allah, maka Allah akan memberikan keputusan yang terbaik kepada kita. Allah memberikan rahmatnya kepada kita, ya. Baik, itu adalah Al-Fattah. Nah, sekarang yang ke-8, Allah adalah memiliki asma Al-Adl, ya. Allah itu maha adil. Apa itu makna adil? Adil artinya adalah secara bahasa, secara istilah, wad'u syai'in fi mahalihi. Allah itu menempatkan sesuatu pada tempatnya, ya. Allah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, kata adil
seringkali dikaitkan dengan penetapan suatu hukum. Nah, di dalam hukum Islam, ya, dan Allah penegak hukum itu adalah orang-orang yang berbuat baik, beramal baik, bersikap baik, Allah berikan kebaikan, Allah berikan penghargaan, Allah berikan pahala yang melimpah ruah, Allah berikan nikmat yang begitu banyak. Dan sebaliknya orang-orang yang berlaku salah, maka Allah berikan siksaan, berikan azab yang pedih. Nah, ini berlaku bagi seluruh manusia, siapapun orangnya. Kalau dia beramal soleh, beriman, Allah kasih kenikmatan, Allah kasih penghargaan, Allah kasih pahala yang melimpah, Allah kasih nikmat. Tapi manakala dia berbuat salah, siapapun orangnya, maka Allah berikan siksaan, Allah berikan teguran, Allah berikan peringatan, ya, agar mereka kembali ke jalan Allah. Itulah Allah, itu maha adil, tidak memihak kepada siapapun, tidak berat sebelah, tidak pilih kasih, ya. Begitu Allah memberikan bagi orang yang dikehendakinya sesuai dengan kemampuannya. Dan Allah pun menghukum manusia juga sesuai dengan tingkat kesalahan dan kemampuannya. Ya, Allah tidak pernah membebani manusia di luar kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, itulah Allah maha adil. Mana ayatnya Allah maha adil, memerintahkan maha adil? Lihat Al-Quran surah An-Nahl ayat 90. Ya, silakan lihat ayatnya. An-Nahl surah nomor 16 ayat 90. Allah menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tazakkarun. Ya, apa artinya? Innallaha, sungguhnya Allah, ya'muru, memerintahkan kamu apa? Bil 'adli, berbuat adil, wal ihsan, dan berbuat ihsan, berbuat baik, wa ita'idil qurba, dan memberi kepada kaum kerabat, wa yanha 'anil fahsya, dan mencegah orang berbuat keji, wal munkar, dan munkar, wal baghi, dan permusuhan, ya'idzukum la'allakum tadzakkarun, dan dia Allah memberi pelajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Ya, itulah dalil Al-Qur'an yang menyuruh kita agar berlaku adil. Kan Allah sendirilah Tuhan yang maha adil kepada makhluknya. Ya, baik, sekarang yang terakhir, asma Allah yang ke-9. Allah adalah memiliki asma Al-Qayyum. Apa itu Al-Qayyum? Al-Qayyum artinya zat yang maha, Tuhan yang maha berdiri sendiri. Allah itu maha berdiri sendiri, tidak bergantung pada siapapun. Allah tidak membutuhkan bantuan yang lain. Ya, ketika Allah menciptakan langit, Allah berbuat sendiri, tidak butuh bantuan siapapun. Allah menciptakan bumi ini, Allah berbuat sendiri, tidak membutuhkan siapapun. Allah menciptakan manusia, Allah berbuat sendiri, karena Allah adalah zat yang maha berdiri sendiri, tidak membutuhkan siapapun, tidak membutuhkan bantuan orang lain. Itulah Allah Al-Qayyum, yang maha berdiri sendiri. Ya, mana ayatnya? Dalam Quran surah Thaha ayat 111 Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulma. Yang artinya, wa 'anatil wujuh lil hayyil qayyum,
dan semua wajah tertunduk di hadapan Allah yang hidup dan yang berdiri sendiri. Wa qad khaba man hamala dzulman, sungguh rugi bagi orang-orang yang melakukan kezaliman. Itu dalil Allah Al-Qayyum, atau sering kita bacakan ya dalam ayat kursi itu, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, dialah Allah, la ilaha, tidak Tuhan ilahu kecuali Dia, al-hayyu yang maha hidup, al-qayyum yang maha berdiri sendiri. Ya, bisa dipahami? Jadi Allah itu adalah Tuhan yang maha berdiri sendiri, tidak membutuhkan bantuan siapapun. Ya, silakan dipelajari kembali asma-asma Allah yang 9 ini, dipelajari, dipahami ya dengan baik. Lihat buku-buku atau kajian tentang asma Allah ini dan Anda pahami dengan benar. Sekiranya ada hal yang tidak paham, nanti kita bisa diskusikan. Baik, sekarang yang terakhir kita akan membahas tentang bagaimana cara kita menteladani asma-asma Allah ya di dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi kita wajib untuk mempelajari asma-asma Allah itu, dan kemudian kita untuk mencontohnya, menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Setelah kita pelajari asma-asma Allah yang 9 itu atau yang lainnya, terus kita mempraktekannya, mencoba menerapkannya ya, kita menerapkannya, insya Allah akan diraih kebaikan dalam diri kita ya. Kita lihat bagaimana cara kita menteladani asma Allah Al-Aziz. Bagaimana? Jadilah kita orang yang kuat ya, yang kuat, yang gagah ya, yang kuat, yang gagah. Kenapa Allah itu menyukai orang-orang mukmin yang kuat daripada mukmin yang lemah ya? Jadi Allah sangat menyukai orang-orang mukmin yang kuat. Kuat apanya? Kuat fisiknya, kuat ilmunya ya, kuat imannya, kuat akidahnya ya, kuat badannya, kuat hartanya. Itulah Allah yang kehendaki. Jadilah kita orang yang kuat, tapi dengan catatan kekuatan kita jangan membuat kita sombong ya. Boleh kita kuat, punya kekuatan, tapi tetap dalam keadaan tawadhu, rendah hati. Jangan sombong di hadapan orang lain atau sombong kepada Allah. Kenapa? Tadi saya katakan di awal, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali adalah pemberian dari Allah ya. Terus bagaimana yang kedua menteladani Allah Al-Ghaffar, Allah Maha Pengampun. Jadilah kita orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Khudil af ya, kata Allah, jadilah kamu pemaaf dalam Quran itu. Artinya apa? Ketika orang berbuat salah kepada kita dan orang itu minta maaf kepada kita, maka kita wajib untuk memaafkan kesalahan mereka. Tidak muncul kata-kata kita kepada mereka, kita bilang tiada maaf bagimu, itu kalimat yang salah. Ya, Allah sangat menyukai orang-orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Boleh jadi orang berbuat salah karena tidak tahu, enggak disengaja ya, tidak tahu atau tidak disengaja, maka maafkanlah mereka. Jangan ada dendam di dalam diri kita. Khudil af, jadilah kalian di orang-orang yang pemaaf ya. Baik, bagaimana menteladani Allah Al-Basit? Ya, kita suka
melampangkan rezeki orang, memberikan jalan kepada mereka, ya, memberikan kesempatan, memberikan peluang kepada mereka untuk dapat rezeki lewat tangan kita, lewat saran kita, ya, dia punya harta yang melimpah. Itu sebuah kebaikan. Atau kita langsung beri apa yang kita miliki dari harta itu. Itu namanya melapangkan rezeki mereka, memberi rezeki, atau tadi memberikan jalan agar orang bisa berusaha, ya, sehingga rezekinya akan melimpah. Rezeki yang melimpah diharapkan akan digunakan untuk kehidupan mereka, guna untuk beribadah kepada Allah. Itu suatu hal yang sangat baik. Kemudian bagaimana meneladani An-Nafi? Jadilah diri kita orang yang bermanfaat bagi orang lain, ya. Semua yang kita miliki gunakan untuk dimanfaatkan bagi orang lain. Kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Tenaganya bermanfaat bagi orang lain, ilmunya bermanfaat bagi orang lain, ya, tenaganya bermanfaat bagi orang lain. Itulah manusia terbaik. Jadi orang yang terbaik adalah orang yang banyak memberikan manfaat bagi orang. Kita berikan pertolongan sesuai dengan kemampuan kita. Bisa tenaga, pikiran, harta, saran, ilmu. Silahkan Anda lakukan. Itu namanya orang yang bermanfaat. Terus Ar-Ra'ub, Allah Maha belas kasihan. Kita pun harus seperti itu. Kita mengasihi orang, kita menyantuni orang, kita memberi orang, mengasihi mereka, apa yang mereka butuhkan, juga pasti dengan sesuai kemampuan kita, ya. Ketika ada orang yang kekurangan, kita punya, kita berikan, santuni mereka, beri mereka. Itulah bagaimana kita mencontoh Allah itu Ar-Ra'ub, ya. Kita jangan pelit kepada orang, tapi kita harus banyak memberi. Insya Allah, karena banyak memberi itu maka Allah akan memberi kepada kita. Ya, itu adalah Ar-Ra'ub. Terus Al-Bar, Allah Maha baik. Kita pun harus baik kepada manusia yang lain, teman, sahabat, tetangga, rekan. Baik kepada mereka, perhatikan mereka, ya, mudahkan urusan mereka, bantu mereka dalam segala hal. Insya Allah itu pun akan, kita akan mulai kebaikan dari apa yang kita lakukan, ya. Al-Bar, jadilah orang-orang yang selalu berbuat baik, memberikan kemudahan kepada orang lain. Terus yang ketujuh, bagaimana meneladani Al-Fatah? Ya, kita membuka kasih sayang kepada mereka, ya, gitu. Kita menyayangi mereka, ya, menyayangi mereka, kasih sayangi mereka, gitu.